Baca itu sejarah Wali Songo yang dipuja-puji oleh orang Islam itu. Bangsa apa mereka? Bangsa Cina. Main-main. Coba lihat itu. Sunan siapa? Sunan Ampel, Sunan Bonang. Lihat itu, Admiral Cheng Ho. Siapa itu? Tidak usah itu bukan sebuah sebutan penghinaan. Bangga sebut, I am the people, the Republic of. Wali Songo itu ada, bukan dongeng, bukan mitos. Sudah ditulis dalam bentuk skripsi, sudah ditulis dalam bentuk master. Kalau tak percaya sama buku-buku itu, cari yang sudah ditulis dalam bentuk 3, skripsi perguruan tinggi S1 atau tesis disertasi. Siapa orangnya, tokohnya, dari mana, negerinya. Dia bukan Spiderman, Wonder Woman. Dan kalian samakan Wali Songo itu dengan Batman. Apakah mungkin satu masa dapat berkumpul beberapa wali dalam suatu tempat? Ya, wali-wali itu berkumpul dalam satu tempat. La ya'riful wali illal wali. Satu wali mengenali dengan wali yang lain karena cahaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka berkumpul. Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir, berjumpa dengan Nabi Harun. Nabi-nabi pun bisa sezaman dalam satu waktu. Ustadz, apakah wali Allah harus mendapatkan karomah? Berarti tak mengikuti dari atau rusak apa signal. Tadi sudah kita kaji pendapat. Kalau menurut Ibnu Fawrak, Abu Bakar Ibnu Fawrak dengan Abu Ali Ad-Daqqaq, pendapat yang pertama mengatakan wali itu tak tahu dirinya wali, dan dia tak tahu bahwa dia punya karomah. Karena kalau dia tahu, nanti dia akan merasa dia tinggi, dia merasa hebat. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wali itu tahu dirinya wali dan dia tahu dia punya karomah. Sebagaimana para sahabat 10 dijamin masuk surga itu tahu bahwa mereka itu dijamin masuk surga, tapi mereka itu tidak maftun, tidak tertipu, tidak maghrur, tidak terpukau dengan jabatan dirinya. Itu Pak Sulaiman. Ustaz, apakah dosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Kebetulan orang itu kerja di tempat yang sama dengan saya. Apa yang harus saya lakukan? Karena melihat dia dalam hati saya benci. Syariat Islam mengajarkan kita amar ma'ruf nahi mungkar. Perbuatan dia itu berkhianat adalah mungkar. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan mungkar, apakah kita diam? Tidak, kita luruskan. Sebut Wali Songo bangsa Cina, ngabalin di Skakmat Pentolan 212, penghancuran sejarah oleh orang yang ambisi kekuasaan. Wasekjen Persaudaraan Alumni PA 212, Novel Bamukmin, menuding tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin tengah berupaya melakukan penghancuran sejarah Islam di tanah air. Hal itu disampaikan Novel pasca potongan video Ngabalin viral di media sosial yang berisi pernyataan bahwa Wali Songo merupakan bangsa Cina. Tak terima dengan itu, Novel lantas menyebut Ngabalin sebagai orang yang gila kekuasaan. Novel menilai Ngabalin tengah berupaya meraih perhatian dari para oligarki yang punya kekuasaan. Menurutnya, cara apapun dilakukan oleh Ngabalin agar dirinya bisa mendapat kepercayaan yang lebih besar dalam kekuasaan. Sebelumnya, nama Ali Mokhtar Ngabalin kembali menjadi pembicaraan di media sosial usai videonya viral. Dari potongan video yang beredar, Ngabalin menyebut bahwa Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa berasal dari Cina. Soal dugaan markup gelang haji Menak Yakut, jangan sesatkan masyarakat. Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas tegas membantah tudingan adanya pembengkakan biaya atau markup pada biaya produksi gelang untuk jemaah haji Indonesia. Dugaan markup itu disuarakan anggota Komisi 8 DPR RI, Abdul Wahid. Dia menyebutkan salah satu penyebab biaya haji membengkak
karena banyak komponennya yang dengan sengaja di markup, contohnya gelang haji. Wahid yang merupakan politisi Partai Gerindra mengaku mendapat keterangan langsung dari para produsen gelang haji di kampung halamannya, Jepara, Jawa Tengah, bahwa biaya gelang haji hanya sebesar Rp5.000, namun biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama adalah sebesar Rp30.000 atau 5 kali lipat dari biaya sesungguhnya. Soal tudingan itu, Menak Yakut mengatakan biaya Rp5.000 hanya untuk produksi, sementara gelang yang diterima jemaah ada biaya lain seperti mencetak nomor paspor dan biaya pengiriman. Menak Yakut pun meminta agar siapapun berhati-hati dalam menyampaikan informasi yang masih belum jelas kebenarannya kepada publik. Makanya kita ini harus hati-hati menyampaikan informasi kepada publik, jangan disesatkan, kasihan masyarakat, tutupnya. DPR bongkar dugaan markup biaya haji. Gelar haji yang hanya Rp5.000 dianggarkan Rp30.000. Usulan Kementerian Agama agar ada kenaikan biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp69,19 juta menuai polemik di tengah publik. Alasannya, ongkos sebesar itu memberatkan para jemaah haji. Anggota Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid mengungkapkan salah satu penyebab biaya haji membengkak karena banyak komponennya yang dengan sengaja di markup, contohnya gelang haji. Wahid mengaku mendapat keterangan langsung dari para produsen gelang haji di kampung halamannya, Jepara, Jawa Tengah, bahwa biaya gelang haji hanya sebesar Rp5.000. Namun biaya yang dianggarkan oleh Kementerian Agama adalah sebesar Rp30.000 atau 5 kali lipat dari biaya sesungguhnya. Menurut Wahid, dirinya telah mengkalkulasi biaya gelang haji yang seharusnya hanya sekitar Rp1 miliar untuk 221.000 jemaah, namun dianggarkan lebih dari Rp7 miliar. Bahkan Wahid mengaku telah menyisir berbagai komponen biaya haji tahun 2022 yang nilainya mencapai Rp98 juta. Ia menemukan banyak sekali anggar yang tidak rasional. Apabila komponen biaya haji dihitung secara real, lanjut Wahid, maka besaran biayanya tidak akan lebih dari Rp80 juta.